bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Selamat sore Pak Bambang. Sore Pak Tasman. Jadi sore ya Pak ya? Iya sore ini kebetulan sudah jam pelajaran selesai tapi Iya, kami masih sampai dan mohon maaf saya mungkin kedatangan juga sore gitu. Dan mohon maaf juga Pak Bambang sudah lama menunggu. nggak apa-apa. Ya kebetulan ya bukan kesini saja sih juga saya. Iya. Dan terima kasih sekali Pak Bambang itu sudah setia menunggu. Oh iya, Padahal saya setia menunggu. waktu sudah ya di luar waktu. Tidak masalah. Mas Bambang. Begini Pak Bambang, jadi saya itu ingin melakukan supervisi akademis. Melakukan supervisi akademis. Ya kebetulan di sini Pak Bambang siap melayani saya. Di monggo dipersiapkan oleh Pak Bambang itu membantu saya juga. Iya Pak. Juga sehingga saya memohon Pak Bambang untuk kita melakukan diskusi. Tapi ngomong-ngomong begini Pak Bambang, kira-kira ke hal apa nih saya melakukan supervisi akademis? Oh iya Pak, kebetulan hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching terhadap teman saya, sehingga nanti barangkali Bapak bisa membantu dalam mengobservasi kegiatan kami nanti. Coaching ya? Coaching. Jadi ada rekan sejawat Pak Bambang atau siapa? Iya betul. Dilakukan coaching mungkin punya permasalahan gitu ya? Betul. Oh baiklah, ini terkait dengan coaching sendiri ini ya kebetulan saya juga ya sedikit pernah mempelajari tentang coaching. Iya. Nah supaya kita nanti tertata rapi coaching yang kita observasi saya terhadap coaching yang dilakukan Pak Bambang. Nah dulu mungkin saya ingin juga ya sedikit tukar informasi juga karena saya juga sedikit lupa gitu akan ininya. Kemampuan coaching itu sendiri, kompetensi coaching sendiri itu menurut Pak Bambang itu yang seperti apa? Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi untuk bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot. Bermutu sekali nih pengetahuan Pak Bambang terhadap coaching ya. Iya lumayan Pak. Iya. Saya cuma juga hampir sempat lupa sih yang untuk hari ya maklum lama mengingat gitu ya. Nah kaitannya dengan supervisi akademis saya juga, proses observasi yang dilakukan saya terhadap coaching yang nanti akan dapat Pak Bambang. Kompetensi yang mana nih yang ingin saya bantu untuk dikembangkan di diri Mas Bambang? Ya barangkali yang ketiga ya Pak, saya ingin menggunakan kompetensi untuk dapat memunculkan pertanyaan yang berbobot. Oke. Bagaimana rubrik penilaian kata Bapak siapa? Baik Bapak, jadi penilaian rubrik yang akan saya gunakan itu yang sesuai dengan alur kita begitu, di mana di dalamnya itu nanti termuat tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Betul. Jadi kan tadi kemampuan yang ingin dikembangkan kan yang pertanyaan berbobot ya. Iya. Jadi nanti mungkin ya kita saling berdiskusi lah. Iya. Ingin melihat juga. Jadi kita saling mengembangkan bersama lah. Dalam alur kita tersebut apakah itu sudah termunculkan atau tidak? Iya. Seperti itu nih. Baik. Baiklah Mas Bambang. Iya. Harapan dari Pak Bambang dari proses observasi ini apa? Tentu dengan saya nanti bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, harapan saya adalah rekan saya ataupun coaching yang nanti akan saya coaching itu dapat menyelesaikan atas permasalahannya sendiri begitu Pak. Iya. Baik, menarik sekali. Oleh karena itu monggo Pak Bambang kita bisa langsung memulai aja. Monggo silakan dilaksanakan. Baik, coaching. Siap. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil. Waalaikumsalam. Oh, siapa? Alhamdulillah. Mohon maaf sebetulnya Pak Bambang. Ya. Saya mau izin waktunya sebentar Pak. Kebetulan beberapa hari belakang ini saya ada sedikit masalah nih Pak. Masalah yang ingin saya sampaikan ke Pak Bambang. Iya. Bagaimana itu? Begini Pak, di sekolah saya itu 1 minggu ke depan, tepatnya di hari Senin depan itu akan mengikuti lomba olahraga Pak. Lomba olahraga. Di Tugu Sriwijaya, Kecamatan Cimanggis. Iya. Saya mengalami kebingungan itu Pak. Kebingungan. Kekhawatiran. Kekhawatiran seperti apa Pak Joko? Khawatirnya begini,
waktunya mepet sebentar lagi hari Senin depan. Kemudian juga jumlah lomba yang akan ditandingkan juga lumayan banyak. Banyak, iya. Seperti itu. Jadi saya khawatir begitu. Iya. Apakah saya mampu untuk menyiapkan anak-anak saya dan lain-lain. Oh iya, jadi Pak Joko memiliki kekhawatiran bahwa rencana Pak Joko ataupun kegiatan yang akan dihadapi Pak Joko ini dengan waktu yang mepet serta jumlah cabangnya banyak begitu ya. Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu Pak Joko, ini diskusi kita kali ini itu bagaimana akan menghasilkan seperti apa tujuannya Pak Joko? Bagaimana ini? Ya, terima kasih Pak. Harapan saya dengan saya berdiskusi dengan Pak Bambang bisa sedikit memberikan solusi dan pencerahan buat saya, sehingga saya bisa lebih siap, bisa tenang untuk menghadapi anak hari Senin besok, Pak. Iya. Baik Pak Joko, tadi saya sudah mendengar apa yang dikhawatirkan oleh Pak Joko, tapi saya ingin tahu nih, sejauh ini itu apa yang sudah Pak Joko lakukan untuk menghadapi event tersebut? Terima kasih Pak, yang sudah saya siapkan untuk menghadapi event tersebut. Karena memang di sekolah saya itu ada ekstranya Pak ya. Oh iya, ekstra ya. 2 kali lah untuk persiapan lomba. Jadi saya sudah mempersiapkan itu melalui ekstra. Kemudian saya juga sudah menyeleksi anak-anak yang akan dipersiapkan untuk mengikuti lomba besok. Kemudian sudah latihan intens. Sudah latihan 1 minggu 3 kali. 3 kali, oke. Wah, ini Kemudian juga saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya mempersiapkan itu. Iya. Pak Joko, menurut saya ini sudah luar biasa apa yang sudah Pak Joko lakukan, yang sudah Pak Joko rencanakan dalam menghadapi event ini, itu sudah bagus sekali menurut saya gitu. Jadi dengan berbagai macam upaya tadi yang sudah dilakukan Pak Joko. Lalu kira-kira menurut Pak Joko ada lagi tidak kendala yang lain selain yang tadi, atau memang tadi yang sudah disampaikan itulah kekhawatirannya begitu? Ada Pak. Dengan waktu yang tersisa beberapa hari lagi ini, itulah yang menjadi permasalahan saya. Gitu. Saya harus bagaimana mensiasati supaya hari Senin depan itu bisa lebih siap. Oke. Dengan waktu yang sangat mepet tentunya Pak ya. Iya. Oke. Kalau boleh saya tahu, Pak Joko sudah punya rencana apa nih untuk menghadapi itu? Kiat-kiatnya apa, rencana ke depan ataupun yang akan dilakukan Pak Joko? Kira-kira ada nih? Kemarin sih saya sudah menambah porsi latihan Pak. Porsi latihan sudah ditambah. Di minggu ini, meskipun mereka itu sedang menghadapi ASAD ya, dan PAS semester 1, tapi saya memang mewajibkan mereka tetap latihan. Yang minggu kemarin kan 1 minggu 2-3 kali. Nah, untuk minggu ini saya ditambah lagi 1 kali, sehingga menjadi 4 kali. Kemudian langkah selanjutnya, saya juga memberikan tugas tambahan buat mereka, di mana mereka diwajibkan untuk latihan di rumah Pak, latihan di rumah untuk mengisi waktu luang ketika memang mereka harus istirahat ataupun habis ada kegiatan yang lainnya. Iya, saya dapat pahami Pak Joko, itu menurut saya juga baik sekali apa yang sudah Pak Joko rencanakan. Sudah bagus. Jadi ke depan tinggal hanya langsung penerapan, kemudian konsistensi, dan kira-kira mau dimulai kapan ini? Berarti setelah selesai mulai nanti sore Pak. Mulai nanti sore. Ya. Segera mungkin ya. Itu lebih baik Pak. Itu lebih baik. Jadi ini akan membuat Pak Joko lebih siap. Tentunya anak-anak juga akan lebih siap menghadapi kegiatan tersebut gitu. Kemudian Pak Joko lalu komitmen seperti apa yang akan Pak Joko terapkan di dalam merencanakan ataupun melaksanakan rencana ke depan ini seperti apa? Komitmen yang akan saya terapkan dalam menghadapi lomba tersebut, yang pertama saya akan menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan Bapak Ibu guru yang lain, karena memang saya tidak bisa berdiri sendiri, saya tidak bisa melaksanakan sendiri, jadi ada kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa membimbing, mengarahkan anak-anak saya dalam mempersiapkan lomba tersebut. Kemudian juga saya lebih meningkatkan lagi komunikasi dengan orang tua, karena pada dasarnya
waktu yang lebih lama untuk membimbing mereka ketika di rumah adalah orang tua. Kemudian yang terakhir saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah dan melaporkan hasil yang sudah saya peroleh, tingkat perkembangan dan mungkin juga ada motivasi dari beliau. Nah, iya Pak Joko, seperti itu. Jadi saya mendukung sekali dan saya kira dengan rencana-rencana Pak Joko yang sudah tadi diutarakan itu sudah baik sekali dan bisa lebih bagus lagi ke depan. Sehingga bagaimana nih perasaan Pak Joko sekarang, gimana nih? Sangat luar biasa sekali Pak. Tadinya saya itu memang bingung, Iya. khawatir, tapi setelah saya menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya kepada Pak Bambang, Iya. sehingga itu bisa memberikan solusi buat saya Pak. Ya syukurlah. Juga juga Alhamdulillah. bisa berbagi cerita dengan Pak Bambang yang sangat luar biasa, memberikan motivasi yang Ya, sangat luar biasa buat ya, saya. ya. Sama-sama Pak Joko, saya juga demikian merasa senang. Semoga kegiatan Pak Joko ke depan berjalan dengan lancar, tentu mendapatkan hasil terbaik untuk anak-anak. Terima kasih sekali Bapak. Sama-sama Pak Joko, tetap semangat dan terus berkarya. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Bapak Iya, sama-sama. atas nasihat, kemudian bimbingan dan juga memberikan solusi buat saya. Terima kasih dan mudah-mudahan apa yang sudah saya siasati, sudah saya siapkan dan untuk kedepannya bisa bermanfaat buat diri saya, buat anak-anak dan tentunya rencana hari Senin bisa terlaksana dengan baik. Ya, tentu harus begitu. Terima kasih, Semangat Pak saya Joko. mohon pamit mau Oh, melanjutkan terus? aktivitas yang lain. Silakan Pak Joko. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat. Semangat Pak Joko. Terima kasih. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Baik Pak Bambang, sudah saya lihat, saya tonton, saya dengar dengan seksama, saya saksikan proses coaching yang dilakukan Pak Bambang terhadap rekan sejawat. Ya, sangat bagus sekali gitu menurut saya. Namun kan saya juga perlu menanyakan perasaan Pak Bambang nih kaitan dengan coaching tadi. Menurut Pak Bambang sendiri nih, bagaimana nih rasanya Pak Bambang setelah tadi melakukan performa yang dirasakan Pak Bambang Ya. seperti apa nih sekarang? Ya, tentu saya ada kepuasan Pak, kepuasan. Jadi sesuai dengan harapan saya ingin mengembangkan keterampilan memberikan pertanyaan berbobot. Tapi saya rasakan tadi sekaligus saya untuk bisa mendapatkan kompetensi yang pertama dan kedua, yakni kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, sehingga ketika kompetensi tersebut insya Allah saya bisa tercapai. Apa gitu ya? Jadi kehadiran penuh sudah ada, Iya. pertanyaan berbobotnya dari pertanyaan berbobot. Saya rasa begitu. Maka jadi tiga-tiganya tercapai. Iya, betul. Coba sedikit diceritakan ini. Jadi kriteria apa nih yang Pak Bambang sudah diyakini sehingga Pak Bambang itu sudah merasa memenuhi itu dari proses tadi loh Pak. Dari proses tadi ya. Jadi kriteria yang sudah saya dapatkan tadi, kehadiran penuh sudah, mendengarkan aktif juga saya sudah berupaya, dan untuk keterampilan memberikan pertanyaan berbobot juga saya sudah insya Allah tercapai. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bambang nih. Izinkan saya sekarang nih, saya punya beberapa catatan ya, Ini izinkan saya menyampaikannya nih Pak Bambang. Boleh Oke, silakan. ini. Saya mengamati tadi pada saat Pak Bambang itu menanggapi coaching, Pak Bambang itu sudah bagus. Seluruh alur kita itu dari mulai tujuan, dari kemudian identifikasi, kemudian dari rencana aksinya, tanggung jawabnya itu Pak Bambang sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot Pak. Menurut saya berbobot. Terima kasih. Berbobot itu yang perlu Pak Bambang selalu kembangkan. Ya. Namun demikian Pak Bambang. Jadi memang namanya juga proses coaching ya. Proses coaching bagaimanapun kita harus tetap melakukan suatu hal-hal yang perlu dikembangkan itu sendiri. Sehingga
saya mengamati nih ya bagaimanapun namanya suatu rencana ya Pak, Iya. juga ada kalanya kita tertinggal. Seperti tadi ketika fokus pada apa yang disampaikan, Iya. itu semestinya masih perlu diajukan lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang sekiranya itu Masih berkaitan masih dengan berkaitan itu. dan sebagainya. Jadi Iya, pertanyaan bobot sudah muncul, namun gali kembali. Gali kembali. Kemampuan menggali apa, kemudian di bagian identifikasi tadi Pak, Oh, iya. identifikasi dari apa yang dialami si coach itu nanti perlu kita kembangkan. Iya, Pak. Namun pada dasarnya semuanya sudah luar biasa Pak. Iya. Oke, baik Pak Bambang, ini membicarakan tadi nih dari Pak Bambang dengan coach yang Pak ini. Setelah kita melakukan ini diskusi kita, rencana selanjutnya, tindak lanjut dari kegiatan ini apa? Kak, ya. Pas kayak dipencet sok. Iya Pak, jadi ke depan saya akan melakukan ataupun memperbaiki dan meningkatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan dengan tujuan bisa menggali ide-ide yang lebih banyak lagi dari coaching begitu. Begitu ya. Oke, rencana yang sangat bagus dan tindak lanjut yang sangat bagus sekali. Iya. Namun ini juga kita perlu mengukur kemampuan, tindakan, kemudian estimasi waktu dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan hal itu nih Pak Bambang nih, Iya, iya. untuk mengembangkan performa tersebut di area Pak Bambang nih sebagai seorang coach yang mampu menunjukkan atau yang mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih. Iya. Nah, gitu. Kira-kira nih, kalau misal dilanjutkan nih, kalau bisa dilanjutkan untuk terus berlatih sesuai dengan Iya, lanjut iya. itu kira-kira kapan nih, atau mungkin rencananya seperti apa, kalau misalnya perlu bantuan-bantuan seperti apa, oleh siapa dan sebagainya, seperti untuk meningkatkan performa Pak Bambang. Ya, untuk meningkatkan performa saya dalam mencapai keterampilan-keterampilan tersebut, tentu saya akan berlanjut terus melakukan kegiatan coaching dengan beberapa teman saya. Barangkali saya akan meminta bantuan rekan saya guru kelas 6 karena kebetulan kelasnya bersebelahan, sehingga saya dapat berkomunikasi lebih enak begitu, lebih gampang. Oke. Baik Pak Bambang, ini sepertinya apa yang saya butuhkan juga dengan kaitannya laporan supervisi akademik juga cukup. Ya, Jadi ya, apa yang tadi kita bicarakan itu sudah, ya saya sambil mencatat. Iya. Sudah saya catat, saya. Jadi satu hal yang perlu saya garis bawahi bahwa Pak Bambang sebagai guru itu sudah selain mampu dan berupaya untuk mengembangkan kompetensi diri gitu ya. Dalam catatan supervisi ini juga sudah berupaya untuk mampu mengembangkan potensi orang lain, kemampuan orang lain dengan selalu menjadi mitra mereka guru lain untuk mengembangkan kemampuan dan memecahkan masalah bersama. Itu yang harus tetap dipertahankan. Dan ini juga menjadi catatan supervisi akademisnya yang sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih. Sebagai penutup nih Pak Bambang, Ya. dari kita tadi ngobrol nih, Ya, diskusi dan sebagainya, mungkin boleh dong saya menjelaskan pernyataan Pak Bambang dengan perasaan hasil dari kita diskusi apa perasaan Pak Bambang? Ya, tentu saya merasa bahagia dan bangga. Kebahagiaan saya adalah ketika saya mampu mencapai keterampilan-keterampilan yang memang harus saya kuasai. Yang kedua, saya bahagia dengan rekan saya yang menjadi coach itu pada akhirnya dia mampu menggali ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih. sama-sama, Pak. Terima kasih saya udah dibantu. Ya, sama-sama saya juga. Dan waktunya juga yang sangat berharga ini. Ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa seperti ini. Amin. Artinya kita bisa saling memberi dan menerima. Amin. Berbagi untuk negeri demi bangsa.